Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama menjadi saksi perjalanan kerohanian dari saudara-saudara kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Kita akan menyaksikannya dalam sebuah video berikut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian jauh kita menyimak kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkannya. Kami berdoa, kiranya firman-Mu ya Allah, boleh menjadi cermin yang menunjukkan keberadaan diri kami, siapa kami sebenarnya. Kiranya firman-Mu bahkan boleh menjadi palu yang menghancurkan kekerasan dan kebebalan hati kami. Kami juga berdoa, biarlah firman-Mu seperti pedang bermata dua, yang menusuk sangat dalam, yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang, yang sanggup memisahkan manakah kehendak kami dan manakah kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami, menegur kami, menghiburkan kami. Pakai hamba-Mu yang begitu terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja secara bebas, sehingga firman yang disampaikan dapat dipahami dan bahkan dapat dihidupi dengan kuasa-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersuka cita ya kita memasuki bersama-sama masa Advent ini. Dan tema yang diberikan kepada kita semua adalah hope, pengharapan. Saya berikan subjudul atau subtema, diampuni untuk mengampuni. Bapak Ibu, berbicara soal mengampuni itu bukanlah hal yang mudah tentunya. Mengampuni atau memaafkan, boleh dibantu next. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengampuni meskipun kadang diucapkan, aku memaafkanmu, tapi lukanya, rasa sakitnya kadang masih menyisa di hati.
Bahkan lupanya itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Betul atau betul Bapak Ibu? Oh betul. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya mungkin Petrus di sini bertanya sampai berapa kali sih? Karena melakukan sesuatu yang tidak mudah itu harapannya nggak sering-sering dong gitu ya. Sampai berapa kali Petrus bertanya? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita di sini ditanya mau sampai berapa kali mengampuni? 1 masih oke lah, 2 dimaafkan lagi, 3 rasanya sudah cukup. Nah di zaman itu pengampunan sampai 3 kali itu lazim. Yang keempat itu tidak perlu diampuni. Nah di sini kalau kita perhatikan bahwa Petrus menawarkan 2 kali lipat lebih banyak. Yaitu 7 kali, angka yang sempurna. 7 kali guru. Tapi Tuhan Yesus menjawab, no, 70 kali 7. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan berbicara soal angka matematis. 70 kali 7 yang masih muda jawab berapa? 490. Tapi ini bukan berbicara soal jumlahnya. Ini mau mengatakan pengampunan harus diberikan secara tidak terbatas. Terus menerus. Bapak Ibu saudara sekalian, rasanya nggak make sense ya, nggak masuk akal. Siapa sih orang yang bisa bersalah kepada kita segitu banyaknya? 490 kali bahkan lebih. Nggak masuk akal rasanya. Dan siapa yang bisa mengampuni segitu banyak? Nah Bapak Ibu, Petrus ini ternyata cukup logis. Dia menanyakan, kalau kita perhatikan pertanyaannya, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Bukannya musuhku, bukannya lawanku, tapi saudaraku. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Saudaraku ini lebih merujuk kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita hidup bersamanya. Orang-orang yang kepadanya kita beraktivitas bersama-sama. Bisa orang serumah pastinya. Pasangan kita, anak, orang tua, menantu, mertua, ya, ponaan, rekan kerja dalam tempat kerja 8 jam sehari, rekan pelayanan sekian jam dalam seminggu. Bapak Ibu saudara sekalian, faktanya orang-orang yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang sering melukai kita. Demikian sebaliknya. Orang-orang yang paling dekat dengan kita itulah yang bisa menancapkan belati ke jantung hati kita. Karena dekat. Kalau dengan orang-orang di jalan, misalnya pagi hari Bapak Ibu ngantar sekolah, mepet-mepetan biasanya di bottleneck gitu ya. Saya tiap pagi lewat jalan itu rebut-rebutan, kadang ada yang marah, ada yang melotot. Kalau kita dipisuhi gitu ya, dipelototin, kita sakit hati tapi nggak mungkin kebawa sampai minggu-minggu depannya, no. Tapi kalau dengan orang dekat kita diperlakukan, kita disakiti dengan tidak menyenangkan tentunya, itu bisa berbekas, berbuntut begitu lama. Nah, jadi tampaknya angka 490 itu bukan berlebihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di sini dalam perumpamaan yang kita baca, kita simak bersama, Tuhan ingin kita ini mengampuni dengan tidak terbatas. Nah itu problemnya pengampunan kita terbatas. Enggak bisa. Nah pertanyaannya lagi, mengapa pengampunan kita begitu terbatas? Tuhan Yesus membuat sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan yang begitu baik. Dan jawabannya mengapa pengampunan kita terbatas? Yang pertama adalah tampaknya kita itu gagal dalam memahami, dalam menerima, dalam menghidupi anugerah pengampunan Tuhan bagi kita. Kita gagal memahami, menerima, dan menghidupi anugerah itu. Kita perhatikan dalam perumpamaan ini Bapak Ibu. Hutang dari hamba ini begitu banyaknya, yaitu 10.000 talenta. Nah mungkin kita nggak cukup familiar dengan angka ini, dengan satuan mata uang ini. Saya bantu sedikit bagi yang belum tahu. Nah mungkin boleh ditampilkan ya, di dalam Alkitab itu 1 dinar itu sama dengan upah pekerja dalam 1 hari. Kalau kita kurskan dengan zaman sekarang ya di round down gitu ya, dibulatkan ke bawah menjadi 100.000 kira-kira. Bisa lebih sih karena UMR Surabaya cukup besar. Nah 1 talenta Bapak Ibu itu adalah 6.000 dinar. Nah berarti kalau dirupiahkan kira-kira 600 juta. Nah hutangnya ini 10.000 talenta.
Berarti 10.000 kali 600 juta. 6T Bapak Ibu. Ini uang semua. Bapak Ibu, ini utang yang begitu banyak. Tetapi justru disinilah kejeniusan Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa hutang seperti ini tidak mungkin engkau sanggup membayarnya. Tidak ada pengharapan. No hope. It's impossible. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, meskipun hamba ini, istrinya, anaknya, seluruh hartanya dijual untuk membayar hutang itu, tidak akan pernah bisa. Di zaman itu menjual anak dan istri untuk membayar hutang itu cukup lazim untuk jadi budak. Itu pun gak cukup. Kalau dihitung secara waktu, misalnya dia ini hamba dengan upah 1 dinar sehari, maka 4 generasi pun tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Disinilah Tuhan mau mengatakan, kamu tidak bisa mengupayakan sendiri. Kamu memerlukan anugerah dari sang raja itu. Bapak Ibu, di dalam ketidaksanggupannya si hamba ini akhirnya memohon kepada raja. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Bapak Ibu, kata yang dipakai untuk meminta itu adalah makrotumason, itu perpanjangan waktu supaya bisa mencicil ya. Bapak Ibu, kalau perpanjangan waktu ini diberikan, itu pun sudah anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara di sini yang pengusaha pasti tahu dong. Kalau misalnya tagihan ya, Bapak Ibu berikan kepada partner perusahaan, terus dia bilang nanti ya bulan depan, nanti ya 2 bulan lagi, nanti ya 4 bulan lagi. Oh, itu matters. Itu sangat ngefek dengan perusahaan Bapak Ibu, bukan? Apalagi misalnya Bapak Ibu untuk modal yang besar itu perlu juga pinjam dari bank. Ngomong perpanjangan waktu itu ngomong soal bunga yang terus harus dibayar tiap bulan. Dan jelas itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah. Kalau anugerah perpanjangan waktu saja diberikan itu sudah bagus. Nah Bapak Ibu, tetapi ternyata bukan hanya perpanjangan waktu yang diberikan, tapi pelunasan hutang. Hutangnya dihapus, distempel, lunas, tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya berikan catatan bahwa penghapusan hutang ini bukan karena si hamba ini begitu berjasanya kepada raja, sehingga dia dihapuskan hutangnya. Tidak ada peran apapun dari hamba ini. Yang ada adalah belas kasihan raja. Karena si hamba ini tidak sanggup membayar hutang itu dan dia menghapuskan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, yang mengherankan adalah ketika hamba ini hutangnya dilunaskan, kok tidak tampak sukacita? Tetuhan Yesus tidak menceritakan bahwa si hamba ini keluar dari istana itu dan meloncat-loncat, bersukacita, bersyukur, tersungkur kepada raja. Terima kasih raja. Enggak ada. Padahal di dalam Alkitab ekspresi sukacita karena sesuatu yang besar terjadi itu biasanya ditulis juga. Seperti orang lumpuh yang kakinya disembuhkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian dia lompat-lompat. Dan dia mengabarkan, ceritakan tentang Yesus. Sakius yang diampuni, yang diterima. Dia akhirnya membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Itu wujud sukacita dan syukur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di sini ya, misalnya Bapak Ibu juga ada pinjaman kalau ya, dan itu dihapuskan oleh pihak bank di telepon, semuanya sudah dibayar. Entah sama siapa, sudah dibayar. Bu Fitri, KPR-nya dilunaskan, sudah dibayar. Saya pasti akan bersukacita, bersyukur. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ada yang, wah kalau gitu aku persembahan ke gereja Pak Hendy. Ini untuk gereja cicilan bulanannya sudah nggak ada. Haleluya. Pasti ada ekspresi sukacita di situ. Tapi tampaknya hamba ini tidak demikian. Kenapa? Kita bertanya-tanya kenapa hutang yang sedemikian besar tetapi tidak disyukuri sedemikian. Maybe it's too good to be true. Rasa-rasanya terlalu bagus untuk sebuah kenyataan. Nah Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar konsep anugerah dari hamba ini dengan raja ini begitu berbeda.
Si hamba ini merasa yang diberikan itu perpanjangan waktu. Makrotumason itu pun sudah bagus. Tapi raja ini pengampunannya itu dihapuskan hutangnya. Itu penafsiran pertama. Jadi hamba itu begitu berat masihan. Karena hanya perpanjangan waktu, dia masih mikir gimana nyicilnya. Penafsiran kedua, kemungkinan dia terlalu sombong. Dia merasa bahwa aku bisa membayarnya. Dalam sejangka waktu aku akan mengusahakan sedemikian rupa. Aku akan mengumpulkan dinar demi dinar untuk membayarnya. Aku bisa mengusahakannya. Bapak Ibu, apapun itu nyatanya si hamba ini gagal menerima dan menghidupi anugerah pengampunan. Sebenarnya perumpamaan ini bukan hanya untuk Petrus, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi untuk setiap kita, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mungkin sebagai orang Kristen lama ya, yang sudah lama mengikut Tuhan, ngomong soal anugerah itu hal yang sudah di luar kepala. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kita mengabarkannya dalam pelayanan kita, pengajaran kita. Kita tahu anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus yang bayar, kita tahu. Tetapi faktanya, kita pun seperti hamba itu. Anugerah itu kadang terlalu murah, kita tidak pernah bersukacita apa. Kita tidak pernah mungkin bersyukur sedemikian rupa. Bahkan kehidupan kita tidak mencerminkan menerima anugerah. Seperti lagu tadi ya. Di awal dan sebelum baptisan tadi, dikasih hadiah yang indah. Tapi kalau tidak dibuka, tidak diterima, tidak dirasakan, ya sama saja. Sehingga kehidupan kita mungkin adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kecemasan. Gimana cara bayarnya? Dipenuhi dengan kemarahan, karena panik. Dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, bahkan mungkin kita berusaha membayarnya dengan pelayanan kita, dengan kebaikan kita, berharap semua itu dihitung dan bisa dicicilkan kepada raja. Bukan ucapan syukur sebagai wujud atas penghapusan hutang itu. Bapak Ibu, kegagalan yang pertama ini pastinya menuntun kita, mengarahkan kita untuk masuk dalam kegagalan yang kedua. Yaitu kita gagal untuk memberikan pengampunan yang tidak bersyarat kepada orang lain. Hamba ini ketika keluar dari hadapan raja bertemu dengan temannya. Dan dia ingat temannya ini hutang 100 dinar. Kalau dalam hitung-hitungan kita tadi 100 dinar kali 100 ribu. Kira-kira 10 juta itu masih bisa dibayar. 10 juta. Tetapi ironisnya dia ini mencekik sedemikian rupa, memasukkan di dalam penjara, berharap saudaranya, keluarganya akan membayar hutang itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, di ayat yang ke-26 dan 29 itu, kalimat yang diucapkan hamba ini kepada raja sama dengan kalimat temannya ini yang diucapkan kepada hamba itu. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Minta makrotumason, minta perpanjangan waktu. Tapi yang mengherankan, responnya berbeda. Raja memberikan pengampunan lunas penuh, di sini cekikan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun mungkin gak beda jauh dari hamba ini. Kita mempunyai list, daftar orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita. Tapi kita menggunakan double standard. Standar ganda. Sanggupkah kita Bapak Ibu? Ketika kita sendiri melihat Allah dan memohon, Tuhan ampuni aku. Tapi tangan kita satunya mencekik sesama kita ketika dia memohon pengampunan. Dan Allah yang melihat itu akan melihat kita dengan kejijian dan kemarahan. Bagaimana mungkin kamu melakukan itu? Bapak Ibu saudara sekalian, kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, mungkin kita berkata, lah mereka tuh bersalah pada aku rugi, aku sakit hati, aku terluka, aku merasa direndahkan, aku merasa dihina. Dia pantas mendapatkan hukuman itu. Well, okay. Betul, mereka berdosa kepadamu, mereka berdosa kepadaku.
Tapi kalau kamu mau standar keadilan, kalau itu pun diberikan kepadamu, apa kamu sanggup? Jikalau Allah juga menggunakan standar keadilan saja, kita pun akan gentar Bapak Ibu. Tapi di sini Allah memberikan belas kasihan. Joakim Jeremia, seorang pakar Perjanjian Baru, mengatakan, celakalah kamu jika kamu menuntut hakmu. Allah akan berdiri di tempatnya dan menimpakan penghukuman dengan keras. Bapak Ibu, kepada setiap kita yang tidak mau mengampuni, yang mencekik sesamanya yang berdosa kepada kita, Tuhan memberikan penghukuman yang serius. Bapak Ibu, ketika merenungkan bagian ini saya harus mengakui, dan saya pun seperti ditampar pipi kanan dan kiri ya Bapak Ibu. Jadi para hamba Tuhan yang berkhotbah di sini ketika menggumuli firman Tuhan, ini yang pertama kali ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Saya sendiri mengaku saya ini bukan orang yang gampang-gampang memaafkan. Memaafkan itu rasanya sulit. Ya. Siapa orang-orang yang sering saya lukai? Ya jujur pasangan. Ya, ada saksi hidup, suami saya ada di sini. Saksi hidup, anak-anak kita. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Suatu hari Sabtu, saya ngajak suami saya itu untuk jalan pagi. Saya ini hamba Tuhan. Kalau Sabtu Minggu sebenarnya bukan waktu luang, justru itu padat karena persiapan pelayanan. Nah waktu itu cukup luang, saya ngajak dia itu yuk jalan pagi sama dogi kita, sama anak kita ke taman deket saja, ada danau kecil. Dia tidak mau Bapak Ibu, aduh capek. Nah kalau dulu Bapak Ibu, kalau saya dijawab begitu saya marah. Aduh, orang ini tidak ngerti anugerah, ini mumpung libur loh ya. Biasanya dulu saya marah, tapi kali itu saya ya sudahlah, dia ini sudah capek kerja dari Senin sampai Jumat, pulang malam ya sudah, kalau mau santai. Saya masak Bapak Ibu, saya masak di dapur, nyiapin masakan hari itu. Nah ketika saya selesai masak, saya lihat handphone. Di grup kami ada grup My Little Family gitu ya, terdiri dari saya, suami saya dan anak. Suami saya itu share sebuah video. Video itu adalah ditulis dengan caption gini, Tisha segera ke sini, di taman banyak burung-burung terbang di atas danau, bagus. Saya lihat ini video bukan video lama, video baru. Deng-deng, ibu-ibu tahu artinya? Saat itu dia ada di taman dan dia tidak pamit, tidak ngajak saya. Padahal saya baru saja 31 menit 1 jam yang lalu ngajak dan ditolak. Wow, sakitnya di mana ibu-ibu? Waduh, saya sudah langsung, ini maksudnya apa? Gitu kan? Saya jawab, loh mama kok ditinggal, kok enggak diajak? Nah suami saya mungkin baru nyadar ya toh, terus telepon cepet-cepet. Ayo ma kesini aja. Nah disinilah saya mulai mencekik suami saya ya, karena dia salah kan? Gak mau, ngapain dong kamu lupakan aku? Saya dramatik gitu ya. Terus dia cepet-cepet pulang Bapak Ibu, cepet-cepet pulang. Sorry ya, langsung saya tidak jawab, saya langsung bilang gini, what did you have in mind? Apa yang ada dalam pikiranmu? Suami saya diem aja. Kemudian saya bilang, kamu tahu nggak? Itu tuh sangat menyakiti hatiku gitu ya. Bapak Ibu, bahasa kasih saya itu quality time. Jadi waktu bersama dengan keluarga itu saya paling seneng gitu ya. Terus suami saya dengan pertanyaan itu, kamu tahu nggak itu menyakiti hatiku? Dia jawab, enggak. Waduh Bapak Ibu, makin dong panas rasanya, sudah pengen makin cekik gini ya. Akhirnya saya mendinginkan kepala saya, aduh ya apa ini. Saya enggak mau menyerah Bapak Ibu, saya pikirkan ya, namanya pengkhotbah pembicara. Saya pikirkan satu cerita supaya dia ini aware salahnya itu di mana gitu. Kemudian saya balik lagi ke dia. Tak beritahu ya, misalnya satu kali. Kamu ngajak aku, mama yuk ke mall yuk. Saya bilang, aduh enggak lah capek. Dia itu suka ke mall gitu ya Bapak Ibu. Enggak ah capek. Nah terus kamu nonton TV tuh santai di kamar. Tahu-tahu aku kirim video. Hey aku sedang di mall sama penginjil Krishna, sama Pak Yohanes, sama Bu Tarmina. Ditraktir lagi. Terus suami saya kira-kira gimana? Kamu gimana kalau gitu? Nah karena dia suka mall dia baru sadar. Iya sorry. Nah Bapak Ibu itu hanya contoh kecil. Untuk kesalahan kecil aja saya berusaha, kamu tuh sadar salahmu di mana.
Kita pengen dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Itu saya belum bales ya. Suami siap-siap ya. Enggak. Untung ada firman ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun seringkali berbuat begitu. Kita pengen orang lain itu merasakan apa yang kita rasakan. Orang lain harus membayar kerugian yang dia buat kepada kita. Apapun itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Dan ini sangat serius, bahwa hukuman bagi yang diampuni namun tidak mau mengampuni diserahkan kepada algojo. Algojo ini di dalam bahasa aslinya adalah seorang penyiksa. Dimasukkan dalam penjara yang gelap, di situ dia disiksa siang dan malam. Nah, di dalam kehidupan kita penjara itu bisa berarti segala jenis konflik batin, keretakan relasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Hati yang penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu, perumpamaan ini mengajak kita kembali mengingat kepada anugerah pengampunan dari Allah. Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri dari anugerah Allah, pengampunan yang begitu besar. Karena apa? Akan timbul akar pahit. Akar pahit ini dalam budaya waktu itu merujuk kepada tanaman yang beracun. Tanpa anugerah Allah, dunia ini adalah menjadi dunia yang beracun, Bapak Ibu. Tanpa anugerah pengampunan Allah, gereja pun menjadi gereja yang beracun. Tanpa anugerah Allah, rumah tangga Bapak Ibu Saudara menjadi rumah tangga yang penuh racun. Yang dikeluarkan hanya rasa pahit, yang dikeluarkan hanya duri-duri yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang tajam, kebencian bahkan. Tanpa anugerah Tuhan, relasi-relasi pun menjadi relasi yang toksik, yang beracun. Dan itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang sudah diampuni, kita komunitas Kristen yang sudah diampuni Tuhan, menerima hadiah itu. Ayo hadiahnya dibuka, ayo hadiahnya dinikmati, ayo hadiahnya disyukuri. Kemudian kita bisa membagikan menjadi komunitas yang mengampuni. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk bersabar, kita diperintahkan untuk mengampuni. Saya tahu Bapak Ibu, mengampuni itu tidak mudah. Sebagai seorang koleris sejati ya, saya pun tidak mudah mengampuni. Tetapi Mazmur 147 memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu Saudara yang terluka, yang dirugikan, yang disakiti, yang disusahkan hidupnya, yang penuh syak di dalam hati ini. Mazmur mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pengampunan memang sebuah proses, bukan sesuatu yang gampang flip-flop kita kasih langsung selesai, tidak. Kadang prosesnya panjang dan lama, apalagi kalau kesalahannya begitu banyak, sering, dan sangat menyakitkan. Itu tidak mudah, Tuhan tahu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini memerlukan pengampunan. Itu sebab Kristus datang. Kristus adalah harapan satu-satunya. Kristus adalah jawaban pengampunan itu. Bapak Ibu, biarlah di masa-masa Natal ini, Advent 1, kita kembali merenungkan anugerah Tuhan yang besar. Jangan fokus kepada banyaknya kesalahan orang ini kepadaku, tetapi fokuslah kepada anugerah Allah yang kita sendiri sudah terima. Kita juga butuh. Miroslav Volf, seorang teolog Kroasia, dia mengatakan Kristus mengampuni manusia melalui kita, dan itulah sebabnya kita dapat mengampuni. Mengampuni tidak mudah, iya,
tetapi bukan karena kita sendiri. Kristus yang ada di dalam diri kita memampukan kita mengampuni. Kita hanya meneruskan pengampunan itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membawa harapan itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan mengampuni keluarga kita, pasangan, anak, menantu, mertua, rekan kerja, rekan pelayanan, hamba Tuhan, jemaat, majelis pengurus. Mari kita merenungkan, mengambil waktu teduh sejenak, kita berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika firman Tuhan ini diberitakan, jikalau engkau teringat 1-2 orang, 3-4 orang yang belum engkau ampuni, yang belum engkau maafkan, sebut nama mereka dalam doamu. Bawa kepada Tuhan, minta tolong untuk dimampukan agar kita bisa mengampuni. Ambil waktu sejenak, sebut nama mereka dalam doamu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapa, ini doa kami. Tolong kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami. Kami serahkan luka hati kami, kerugian kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya anugerah-Mu yang besar boleh kami salurkan, kami berikan tanpa syarat kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kami. Tolong kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu